Dia ngomong B, setelah B dibuktikan dia ngomong C. Gak ada habisnya. Benar. Tangkap orang ini ngacau ini. Test our undang-undang. Untuk apa kita mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi kalau Pak Jokowi sudah bisa bekerja? Bahwa ada ijazah SMA itu kan karena waktu kasus Megawati. Jumpa lagi di channel update. Kita akan masih membahas masalah polemik ijazah Pak Jokowi ya. Setelah kemarin dinyatakan secara resmi oleh Barreskrim Polri atas hasil uji lab forensik bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazah asli, tapi tampaknya Roy Suryo CS ini masih saja mencari kesalahan-kesalahan, terutama pada saat konferensi pers yang dilakukan oleh Barreskrim ini. Katanya banyak kejanggalan-kejanggalan, banyak pertanyaan-pertanyaan besar yang tentunya saya pribadi melihat hal ini hanya sebuah alasan saja, teman-teman ya. Mereka mengatakan, Roy Suryo CS mengatakan bahwa pada saat konferensi pers itu kenapa tidak ditampilkan ijazah Pak Jokowi yang fisiknya. Pada saat konferensi pers juga, terutama di bagian di belakang layar itu, kenapa yang tampil itu hanya fotokopinya saja. Dan masih banyak lagi pokoknya teman-teman ya, alasan-alasan yang dilontarkan oleh Roy Suryo CS ini. Tapi saya berkesimpulan tampaknya memang Roy Suryo CS ini bukanlah ingin mencari kebenaran. Mereka hanya semata-mata ingin mencari kesalahan dari Pak Jokowi, terutama mengenai polemik ijazah palsu ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan saksikan bagaimana komentar dari para netizen yang cerdas-cerdas ini mengenai polemik ijazah palsu ini. Dan jangan lupa buat kalian untuk selalu subscribe, like, komen agar mendapatkan informasi, notifikasi mengenai berita-berita politik Indonesia. Roy Suryo dan kawan-kawan bakalan fix 100% mereka bakal kalah dalam pengadilan dan mereka akan dipenjarakan. Kenapa saya mengatakan hal demikian ya? Jadi kasus mereka ini sama ya dengan Bambang Tri ya, yang melaporkan juga sebelumnya tentang palsunya ijazah Pak Jokowi. Nah, jadi kasus mereka ini ya sama ya. Kenapa saya bilang sama? Mereka itu hanya berasumsi ya, Betul, tidak hanya bisa berasumsi. membuktikan. Kan Pak Bambang Tri itu kalau dalam pengadilan kan kemarin dia itu tidak bisa membuktikan ya, hanya asumsi. Begini juga orang Pak Roy Suryo. Betul itu. Mereka tidak tahu siapa yang palsukan, tahun berapa dipalsukan. Nah, mereka tidak pegang itu. Jadi mereka itu hanya menganalisis dokumen-dokumen yang salah, itu saja. Ya, kalau zaman dulu itu mungkin banyak kesalahan ya. Jadi seperti nama mungkin itu hal-hal wajar ya. Oke. Saya jangankan ya Pak, banyak sudah kasusnya hanya kesalahan nama, lahir, tempat, tanda tangan, itu hal-hal yang wajar ya. Itu tidak bisa kita katakan hanya kesalahan sedikit kita katakan palsu, itu tidak bisa ya. Cerdas. Jadi buat Pak Roy Suryo, kalian siap-siap nanti di pengadilan ya, karena saya jamin kalian bakal kalah dalam persidangan ya. Makasih. Kemarin nantang-nantangin. Iya. Adili Jokowi, penjarakan Jokowi, gitu kan. Giliran dilaporin sama Pak Jokowi, seperti biasa, lagu lama merasa dibungkam dan dikriminalisasi. Orang sabar tuh ya ada batasnya. Jangan mentang-mentang diam, kalian mau-maunya, Sekarang nikmati saya. Nikmati. Roy Suryo ngelawak terus. Dengerin video ini kawan-kawan, ngelawak lagi dia. Ngelawak akan apa? lebih baik lagi kalau ke depan Mabes Polri itu lebih transparan, lebih kompetitif. Salah satu contoh saja, misalnya menyelidiki satu lembar gitu ya, entah itu dikatakan lembar deskripsi atau ijazah, kemudian katanya diraba.
kemudian diraba tintanya itu katanya dari mesin cetak tekan gitu ya, hand press gitu. Terus kemudian dirasakan. Jadi ini hasilnya bukan hasil laboratorium tapi hasil perasaan, Mbak. Baris Krim itu sudah mempunyai laborat yang sangat bagus, tidak kalah dengan Amerika gitu. Pada kesempatan ini saya katakan bahwa negara lain banyak belajar dari Indonesia. Kita punya laborat yang bagus dan punya sekolah penyidik yang bagus yang berada di Semarang yang namanya GSILEC. Itu diikuti berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Roy Suryo, Anda lawak sekali. Kok bisa Anda ajar-ajarin Puslap Polri, Pusat Laboratorium Forensik Polri, kok Anda ajar-ajarin? Kenapa? Anda ahli apa? Anda itu kan ahli telematika, Anda klaimnya kan seperti itu. Anda ahli forensik kah? Sampai bisa ngajar-ngajar Puslap Polri itu menjelaskan harus lebih komprehensif, ya kan? Jangan hanya diraba, dirasakan. Masa ngecek ijazah, identik ijazah Pak Jokowi dan skripsinya pakai perasaan? Apa maksudnya? Nggak bisa semua orang berbeda pendapatnya sama Anda, terus Anda katain. Contohnya polisi ya, bilang ijazah Pak Jokowi asli. Terus kau bilang tidak, kau bilang polisi kurang transparan, polisi menjelaskan kurang komprehensif, ya kan? Terus nanti habis ini masuk pengadilan, terus pengadilan juga berbeda, bilang ijazah Pak Jokowi asli. Terus kau bilang apa? Pak Hakim ini masih hakim dunia, belum hakim akhirat. Atau kau nanti bilang apa? Ini masih hakimnya manusia, belum hakim dewa ini, dewa air, dewa angin itu yang ngecek ijazah Pak Jokowi gitu. Atau ini masih Indonesia, bawa ke pengadilan PBB biar diperiksa sama profesor-profesor, dokter-dokter di sana, gitu. Capek lah, capek. Terus habis ijazah mau permasalahan apa lagi? Kartu KTP Pak Jokowi, kartu SIM, kartu BPJS Pak Jokowi, kartu time zone waktu Pak Jokowi main sama cucu-cucunya. Atau ginilah, Bapak Prabowo izin dengan segala hormat, kasihlah jabatan Pak Roy Suryo ini ya. Jadi apa? Jadi kepala pusat legalisir ijazah dan segala pusat legalisir segala kartu-kartu yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita mau legalisir tinggal ke Pak Roy Suryo. Nah, Dokter Tipa ini kayaknya kualat ya kalau menurut saya. Kualatnya apa? Karena dulu itu kalau gak salah saya masih ingat dia itu pernah mengejek Pak Jokowi, terutama tentang logat ya, bahasa Inggrisnya Pak Jokowi itu yang katanya tuh kacau lah. Nah sekarang alam sudah berbalik teman-teman ya, kualat istilahnya. Sekarang dia sendiri kayak gitu. Bahkan disandingkan dengan cucunya Pak Jokowi langsung loh, Jan Etes. Basketball when I was 5 years old, and basketball is fun for me. I think it is time for us to test our undang-undang. Aduh. Roy Panci Dan gerombolannya ya sekarang sudah tidak bisa lagi ngubek-ngubek ijazah Pak Jokowi karena ijazahnya sudah dinyatakan asli oleh Puslap. Betul. Yang anehnya dia segala ngadu pakai ke Komnas HAM lah. Aduh ya Allah, ini geng Roy Suryo CS ini kayak mana lah itu ya. Sekarang ditambah lagi si dokter tipu ngubek-ngubek ijazah Bu Iriana. Waduh. Nanti lama-lama nih guys, Ibu Iriana di kubek-kubek juga guys. Erina, ijazah menantu Jokowi, ijazahnya anak Jokowi, bahkan ijazahnya Jan Etes dipertanyakan juga sama geng mereka. Ya, nggak sekalian lo ubek-ubek akta lahirnya Jan Etes gitu ya. Itu Jan Etes lahir dari Gibran sama Selfie atau lahir dari mana gitu. Sekalian lo tanyain dah pada ya. Jadi orang tuh udahlah gitu loh. Kita masyarakat udah capek sama drama-drama ijazah palsu ini gitu. Sekarang Bu Iriana lu senggol. Orang pada nggak ngapa-ngapain, udah pensiun dari presiden masih aja dijulitin sama kalian, geng Roy Panci CS. Ada geng Roy Panci CS. Ya. Entah apa yang ada di dalam pikiran mereka guys. Ya Allah, kayak nggak ada kerjaan. Emang nggak ada kerjaan, Mbak. Ibu Dokter Tipa, sekarang begini ya, Bapak Jokowi sudah bilang bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli. Pernah kuliah di UGM, Ibu tidak percaya. Kepingin dibuka, ditunjukkan bahwa asli atau bukan. Sekarang UGM
dari tempat kuliah Bapak Jokowi juga mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli. Dan pernah kuliah di UGM, lulus. Ibu juga tidak percaya. Minta dibuka dan ditunjukkan. Sekarang KPU yang pernah Bapak Jokowi mendaftar sebagai wali kota, gubernur, presiden sudah bilang bahwa ijazahnya Bapak Jokowi asli, ibu juga tidak percaya. Yang terakhir, Bareskrim, lembaga resmi, mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi asli, ibu bilang nggak percaya, minta dibuka dan ditunjukkan. Masih nggak percaya. Sekarang ibu saya tantang. Saya menduga ibu itu bukan perempuan deh. Ibu itu bukan seorang wanita. Saya menduga itu. Sekarang saya tantang. Kalau ibu itu seorang wanita, seorang perempuan, berani nggak dibuka dan ditunjukkan di depan saya? Ada bahaya ini Bapak ini. Mereka bilang nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya nggak usah berada di republik ini. Percaya aja sama negara yang mereka percayai. Itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Minta dicek di Singapura. Ya jadi warga negara Singapura aja. Gitu. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini. Ya. Setelah A dibuktikan dia ngomong B. Setelah B dibuktikan dia ngomong C. Gak ada habisnya. Tangkap orang ini. Ini ngacau ini. Bikin gaduh republik ini. Kalau saya wah udah tangkap aja. Udah nggak ada urusan lagi dengan orang-orang seperti ini. Terkait bahwa tentang kenapa harus diperiksa di Singapura ini alasannya begini, karena ini bukan alasan apa-apa, ini alasan saintifik kan gitu. Artinya mereka seolah-olah menganggap saintifik atau kecanggihan lah Bareskrim Polri ini ya kurang canggih dibanding Singapura. Padahal mantan Kabar Eskrim dalam salah satu talkshow yang saya lihat, yang saya dengar, mengatakan bahwa justru lapor Bareskrim kita ini justru menjadi rujukan banyak negara-negara yang justru belajar di tempat kita. Itu gimana gitu? Sebenarnya Bang, satu aja masalahnya, ya kan? Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara, ya kemudian menggunakan hukum rimba, ya. Kemudian mereka ingin apa yang mereka sampaikan itu harus terjadi, pemaksaan kehendak. Ini yang mereka lakukan, bukan soal bicara soal moral lah yang katanya harus begini harus begitu. Panci mana ada moral? Soal panci aja nggak ada moral, gimana mau bicara yang lebih besar lagi? Panci aja nggak ada moral loh. Soal panci lo nggak ada moralnya, apalagi mau bicara yang lebih besar lagi. Soal kecil itu. Kan seperti itu. Ya kalau kita kaitkan yang namanya Panci ini kan juga adalah mantan. Ini yang bicara netizen loh Bang. Yana juga ya. Netizen Bang. 650 ribu di TikTok saya menyatakan begitu. Panci ini nggak punya moral. Ngapain bicara soal moral? Orang soal Panci aja dia nggak punya moral. Ini bicara di TikTok saya loh. Bukan saya secara pribadi yang bicara itu. Panci mana ada moral. Jokowi terlalu ikut campur, game over. Soal ijazah akan dibuka. Caleng wedok, mangkane dadi wong sing apik. Aja mung sandangane tok sing apik ya, kelakuane, ucapane kuwi ya sing apik. Kowe iki sing apik mung sandangane, asline ya adol tempik kok. Kakekane. Dadi wong aja sok aneh-aneh. Mangkane dadi wong sing apik kelakuane. Ya, aja sembrono. Rupamu kaya silit kethek kok kakean gaya. Ya apa ora? Wong wedok iki nek ning ngarep kuwi wis ra enek ajine. Apa meneh wong wedok model-model kaya diapuranmu iki. Jan. Mas yo pangkatmu apa? Dokter. Wis ora enek ajine nek ning ngarepku. Jan tenan. Piro to regane tempekmu rene tak tuku? Jabang bayi. Kowe iki nek ra kepengin dinyek wong, mangkane kowe aja ngenyek wong. Ya. Kowe nek kepengin dihargai karo wong, kowe kudu iso ngajeni wong. Ya, ngerti ora silit kethek? Rupamu kaya gencik kakean cangkem. Wong wedok-wedok model kaya ngene iki ora usah diajeni. Ya, nek enek wong muni, sampean kudu ngajeni Mas Gondes karo wong wedok sing kaya ngopo sik sing diajeni. Nek kaya wong wedok model dapurane kaya silit kethek ngene iki ora usah diajeni. Model tifang ngene iki. Nyapa diajeni? Iya toh? Wong dekne rupane ora bejaji kok. Lha apa rumangsane rupane ayu to? Rupane kaya silit kethek. Lho nek aku ngomong apa anane? Serik karepmu, jengkel karepmu, ape balik jungkir monggo. Ya apa ora? Wong wedok sing iso diajeni iki ya ndelok-ndelok wong wedoke. Ya apa ora?
Wong wedok sing iso diajeni iki wong wedok sing kelakuane iso njaga pribadine. Wong wedok sing iso njaga martabate, wong wedok sing iso njaga harga dirine. Lah nek model kaya silit kethek iki, wis ora enek regane, larang wedhus timbang dekne, tenan. Aku ora ngapusi. Ora percaya mbok jajal, ya kan? Padha-padha dintun ngono lho, deleh ning pinggir dalan. Ya, aku ndeleh wedhus ning pinggir dalan karo ndeleh tifa ning pinggir dalan, sing dinyang dhisik pasti wedhuse. Tur meneh larang wedhuse timbang tifa. Lho aku ngomong apa anane? Serik karepmu, ora serik karepmu wong wedok-wedok kuwi. Mangkane ya kanggo wong wedok-wedok nek pengen diajeni karo wong lanang, kowe kudu iso njaga martabatmu, iso njaga harga dirimu, ya toh, iso njaga kelakuanmu. Kan ngono. Lah nek wong wedok kok wis ora iso njaga martabate, ora iso njaga harga dirine, ora iso njaga kelakuane, wis ora enek ajine. Mbok ning ngarepku ngene iki lho. Wong wedok model-model kaya Tifa ngene 1000 wong ngene wis ora enek ajine nek ning ngarepku. Alah tenan. Model-modele wis kaya silit kethek kabeh. Tenan. Saiki akeh lho cah. Wong wedok do brukut nganggo jilbab tapi tempike mangap. Akeh. Tenan. Akhir zaman iki pokoke wong wedok sing rupane kaya silit-silit kethek model Tifa ngono ki akeh jaman saiki. Aku ora ngapusi. Mangkane ora enek ajine. Ya. Wong wedok iso diajeni iki mergo saka ucapane, kelakuane, harga dirine karo martabate. Ngono. Iya. Dan nek wong wedok kok model kaya Tifa apa meneh kok jare ngakune dokter. Ya. Dokter badokmu banter kuwi. Dokter kentumu banter kuwi kok iso-isone. Aku wis ora percaya blas nek karo model-model Tifa iki. Aja meneh kok dekne dokter, duwe titel apa ngono wis ora percaya. Tenan aku ora percaya. Wong model-model kaya dekne iki isane mung ngibul rono rene. Saya baru ngerti ya, saya baru tahu jawabannya ya, bahwa yang selama ini ada sekelompok orang yang begitu semangatnya mempersoalkan ijazahnya Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia. Itu saya baru tahu ini jawabannya. Kenapa mereka sengotot itu? Mengapa mereka sesemangat itu? Ya, mengapa mereka senafsu itu? Ya, Roy Suryo, kemudian Tifa dan yang lain-lain itu begitu getolnya itu saya baru tahu jawabannya belakangan ini ya. Jadi itu sangat terkait dengan adanya sekelompok orang yang sangat khawatir kalau Jokowi ya atau pengaruh Jokowi ini kembali berkuasa di negeri ini. Dan tanda-tanda itu kan semakin nyata ya. Ya, Prabowo Presiden Indonesia itu beberapa kali berkunjung ke Jokowi, kemudian menteri-menterinya Jokowi berkunjung ke menteri-menterinya Prabowo berkunjung ke Jokowi di Solo, kemudian orang pada ngantri datang ke rumahnya Jokowi di Solo, kemudian macam-macam lah ini, apalagi yang terakhir ini Prabowo mengutus secara khusus Jokowi untuk hadir di pemakaman Paus ya di Roma. Ini kan menunjukkan bahwa Jokowi ini masih sangat kuat pengaruhnya pada pemerintahan Prabowo. Nah, ternyata ada sekelompok orang yang sangat khawatir dengan pengaruhnya Jokowi ini. Karena itu berbagai skenario dirancang, berbagai upaya dilakukan. Salah satunya adalah dengan mempersoalkan ijazah Jokowi yang dianggap palsu. Tujuan akhirnya adalah nanti kalau memang sudah dibuktikan bahwa ijazah Jokowi ini palsu, maka paling tidak moral kejujuran Jokowi ini nanti akan menjadi peluru untuk menyerang Jokowi, untuk menghancurkan Jokowi.
muncul kesan bahwa Jokowi tidak jujur, muncul kesan bahwa Jokowi moralnya tidak bagus. Nah ini sehingga nanti diharapkan rakyat itu akan beranggapan seperti itu. Jadi mereka ini memang tujuannya itu pingin menghancurkan moralnya Jokowi, pingin menciptakan kesan bahwa Jokowi ini moralnya tidak bagus, Jokowi ini tidak jujur. Nah, kemudian ini terkonfirmasi ya atau terkoneksi dengan adanya manuver dari para purnawirawan yang minta agar Gibran ini mundur ya atau diberhentikan atau pokoknya dia sudah tidak jadi wakil presiden lagi lah gitu. Ya ini juga terkoneksi dengan manuver-manuver yang tadi. Intinya sekelompok orang ini sangat khawatir ya bahkan mungkin levelnya sudah paranoid dengan pengaruhnya Jokowi yang masih cukup besar. Nah ini saudara-saudara, saudaraku ya, ini sesungguhnya ya patut disayangkan ya. Sekali lagi di video saya sebelumnya, negara kita ini ya sebetulnya kondisi kita ini kalau dikaitkan dengan konteks global itu sedang tidak baik-baik saja. Makanya seharusnya energi kita ini dilakukan, dicurahkan untuk hal-hal yang sifatnya penting dan mendesak. Ya, penting dan mendesak. Ada hal yang penting dan mendesak yang harus kita lakukan bersama. Sementara yang dilakukan oleh orang-orang itu, ya, itu adalah tidak penting dan tidak mendesak. Jadi tidak penting dan tidak mendesak alias ngedabus. Ya, alias bullshit. Ya,